Oke, jadi saya baru aja selesai nonton video YouTube yang berjudul Kekayaan Tidak Akan Bertahan 3 Generasi dari channel Ngomongin Uang. Di sana dijelaskan kalau kekayaan seseorang akan habis di generasi ketiga, atau dikenal juga sebagai kutukan generasi ketiga. Jadi, kalau saat ini Anda menjadi kaya raya karena sukses merintis bisnis Anda dari nol, maka kemungkinan kekayaan Anda akan habis di tangan cucu-cucu Anda. Kemudian saya merasa kalau isi penjelasannya terasa cukup relate dengan kondisi yang ada di dalam series berjudul Succession dari HBO. Alasannya kenapa? Kali ini saya akan membahasnya. I don't want to be rude because you're a legend. We're flying like a rocket ship and you're sinking like a lead balloon. This is a family thing, I get it. Business-wise, it's time for you to beef up or sell out. Succession adalah salah satu series dari HBO yang cukup menarik perhatian karena sukses memenangkan penghargaan sebagai TV series terbaik di Golden Globe Award sebanyak 2 kali, yaitu di tahun 2020 dan di tahun 2022. Series ini pertama kali ditayangkan oleh HBO pada bulan Juni tahun 2018 dan sampai saat ini sudah jalan sampai 3 season dengan total 29 episode. 10 episode untuk season 1 dan 2 dan 9 episode untuk season ketiga. Series ini sudah diperbarui untuk season keempat dan menurut rumor yang beredar, kemungkinan akan dirilis pada akhir tahun 2022 antara bulan Oktober sampai Desember tahun ini. Kemudian menurut informasi dari eksekutif produser series ini, mengatakan kalau Succession tidak akan melebihi dari 5 season. Jadi kemungkinan season keempat bisa saja menjadi season terakhir untuk series ini. Ada pertanyaan yang mengatakan kalau apakah series ini diangkat dari kisah nyata? Jawabannya adalah tidak. Karena Jesse Armstrong, penulis dari series ini, menjelaskan kalau series ini tidak diangkat dari kisah nyata dan keluarga Logan Roy yang ada di dalam series ini adalah keluarga fiktif. Ini menepis rumor yang mengatakan kalau cerita Succession diangkat dari kisah keluarga Murdoch, keluarga konglomerat, pemilik perusahaan media terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Series ini akan menceritakan tentang keluarga Logan Roy, keluarga konglomerat pemilik perusahaan media dan hiburan terbesar di dunia bernama Waystar Royco. Perusahaan ini dipimpin oleh CEO bernama Logan Roy, orang yang membangun perusahaan ini dari bawah. I know things about the world or I wouldn't turn a buck. Fuck off, kiddo. Saat ini, kondisi kesehatannya sedang mengalami penurunan karena faktor kesehatan, dan dia pun mulai memikirkan dan mempertimbangkan tentang siapa yang akan menjadi calon penerusnya. Kemudian, keempat orang anaknya, yaitu Connor, Kendall, Shiv, dan Roman, mulai saling bersaing untuk mendapatkan perhatian ayahnya dengan menunjukkan kemampuan dan kelayakannya agar bisa menjadi CEO yang baru untuk menggantikan posisi ayahnya. Hey, here you tried to kill Dad again, fatty. Do you have a fetish for nearly killing Dad? Like, just the tip, but for killing Dad? Huh, there he is, the little man who started this big war. You dragged our reputation. Untuk plotnya, sebetulnya sangat sederhana, hanya tentang siapa yang akan menjadi the next CEO. Tapi prosesnya sangatlah rumit dan panjang. Karena mengganti CEO tidak semudah mengganti staf yang resign. Banyak pertimbangan yang harus dipikirkan dengan sangat matang. Drama inilah yang dijual oleh series ini. Memang cukup menarik dan membuat penasaran. Karena dari kandidat yang ada, tidak ada satupun karakter yang bisa saya sukai sepenuhnya. Karakter mereka dibuat sangat dinamis. Di satu episode akan ditampilkan baik, tapi di episode lain akan ditampilkan buruk. Begitupun sebaliknya. Di awal saya sempat simpati dengan karakter Kendall karena visi dan kapabilitasnya. Tapi kemudian setelah itu, ternyata Kendall memiliki masalah dengan obat-obatan terlarang. You are Kendall Roy. You are fucking Kendall Roy. Is it true? He's on his way? I don't see him yet. With his stupid walk. No drama. We're good. Jadi bukan hanya Logan yang akan dibuat bingung
memilih siapa orang yang pantas untuk menggantikan posisinya. Kita sebagai penonton juga sama-sama akan dibuat bingung. Kalau disuruh memilih karakter favorit, mungkin saya akan memilih Greg dan Tom. Karena banyak adegan lucu yang bersumber dari dua karakter ini. Apparently, I can't technically sue Ewan while he's still alive, but I can sue Greenpeace. You're going to sue Greenpeace? I like your style, Greg. Who do you think you're going to go after next? Save the children? Terutama karakter Greg, selain menjadi sumber komedi, saya melihat ada fungsi lain dari karakter Greg ini, yaitu untuk mengenalkan penonton dengan gaya hidup atau cara hidupnya orang kaya raya. Jadi karakter Greg ini lahir dan tumbuh besar dari keluarga yang miskin. Kemudian, dia harus beradaptasi dengan kehidupan keluarga konglomerat. Jadi Greg ini adalah kerabat jauhnya Logan. Dia baru saja dipecat dari perusahaan lamanya dan membutuhkan pekerjaan baru. Akhirnya dia meminta bantuan kepada Logan. The power of orang dalam. Punya saudara CEO, minta kerjaan langsung dikasih dengan posisi yang tinggi. Kembali lagi ke video tentang kekayaan yang akan habis di generasi ketiga. Di sana dijelaskan kalau kesulitan dalam mengambil keputusan keuangan akan mulai dirasakan di generasi kedua dan di generasi ketiga. Karena di generasi kedua akan ada lebih banyak pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan keuangan. Jadi semakin banyak pihak yang terlibat, semakin rawan akan perselisihan. Inilah yang terjadi kepada keempat anaknya Logan Roy, di mana mereka memiliki ide dan visi yang berbeda-beda untuk masa depan perusahaan ayahnya. Kekurangan dari series ini mungkin bagi Anda yang menyukai genre action, pasti akan cepat bosan dengan jenis series seperti ini. Karena penuh dengan dialog antar karakter. Tapi dari dialog inilah, cerita dan ketegangan tercipta. I'm Non, I'll see you next time.